Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011118230023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk lampiran soal materi struct untuk nomor kedua, di mana diminta untuk membuat program dengan dua struct, yakni struct barang yang berisi nama barang dan harga, dan struct transaksi yang berisi nama pembeli, nama barang. Lalu, user diminta untuk memasukkan input minimal dua transaksi, di mana setiap transaksi mencakup informasi lengkap pembeli dan barang yang dibeli. Setelah itu, hitung total harga transaksi berdasarkan harga barang, lalu tampilkan seluruh transaksi dan total harganya. Nah, di sini untuk soal 2 itu diminta menggunakan mencocokkan atribut nama barang antara struct dan juga barang dan transaksi. Ya, di sini sudah disiapkan untuk codingannya. Di sini yang pertama kita menggunakan library IOStream atau header IOStream agar kita dapat menggunakan perintah seperti coin, cout, dan juga endline. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua berulang kali pada setiap perintah. Nah, di sini kita masuk ke dalam struct yang pertama. Nama structnya adalah barang. Lalu dalam struct barang ini itu ada eh, string berisi nama barang, lalu integer harga. Lalu kita deklarasikan eh, untuk nama dari si variabel struct ini. Itu namanya adalah BRG. Dia merupakan array dengan kapasitasnya adalah 3. Nah, ini namanya adalah struct dalam array. Karena arraynya itu kita deklarasikan di sini, maka dalam setiap arraynya ini itu berisi struct. Hanya disebut eh, struct dalam array. Nah, lalu ada struct kedua itu adalah struct transaksi. Di sini ada nama pembeli dan juga nama barang dengan tipe datanya sama-sama string. Lalu kita deklarasikan untuk variabelnya itu ada TR dengan indeksnya itu 100, berarti dia ada 100 kapasitasnya. Lalu kita masuk ke dalam program utama kita di inMain. Nah, di inMain ini kita deklarasikan dulu untuk variabel-variabel yang kita butuhkan. Di sini ada variabel N, I, dan juga J. Lalu ada total harga, itu langsung dideklarasikan nilainya adalah 0. Lalu pilih, dan juga harga ketemu, itu langsung diinisialisasi nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya di sini kan ada struct barang ya. Barang ini dia memuat eh, ada 3, berarti akan ada 3 struct dengan nama variabelnya itu barang. Yang isinya itu ada nama barang dan juga harga. Nah, di sini agar tidak terjadi kerancuan, maka saya langsung mendeklarasikan untuk isi dari si struct barang tersebut. Nah, untuk barang indeks ke 0 atau di struct yang pertama ini, kita isi dia dengan buku dan juga 5.000. Nah, buku ini kan dia merupakan string ya. Ini kita masukkan dia ke dalam variabel nama barang. Kalau misalnya 5.000, ini dia merupakan integer kan. Kita masukkan dia ke dalam variabel harga. Nah, begitu pula untuk barang satu dan barang dua. Barang satu itu isinya adalah pena dengan harganya 3.000. Lalu ada penghapus dengan harganya itu adalah 2.000. Nah, ini untuk pendeklarasian isinya. Selanjutnya, kita ingin menampilkan terlebih dahulu daftar barang-barang tadi ke layar. Nah, kalau begini kan ini baru di programnya aja. Tapi sebagai pengguna, kita juga butuh bantuan nih agar kita bisa mengisikan barang yang kita butuhkan tadi. Nah, di sini kita tampilkan terlebih dahulu. Di sini tampilkan teks si out daftar barang. Lalu kita melakukan perulangan untuk menampilkan barangnya tadi. Perulangannya itu kita pakai I sama dengan 0, lalu I kurang dari 3 dan I plus plus untuk perubahannya. Nah, I kurang dari 3, ini tiganya diambil dari banyak si indeks barang tadi. Dia kan ada 3 kamar ya, maka I kurang dari 3. Karena kita mulainya tadi dari 0. Selanjutnya, kita akan see out I plus 1, itu diambil dari I-nya tadi. Kita ingin menampilkan eh, list. Nah, ini kita tampilkan teks 1 diikuti dengan titik. Lalu kita tampilkan barang BRG indeks ke I titik nama barang. Lalu diikuti dengan teks RP
lalu diikuti dengan BRG indeks PI titik harga. Nah, sebagaimana yang udah ditampilkan di sini tadi, berarti untuk BRG indeks ke 0, dia akan menampilkan nama barangnya. Nama barang yang pertama itu adalah buku. Lalu harga yang pertama itu adalah 5.000. Begitu pula untuk yang seterusnya, untuk nilainya jadi nilai I-nya ke 1, lalu nilai I ke 2. Oke, selanjutnya kita melakukan perulangan. Di perulangan ini kita menampilkan untuk jumlah teks dulu menggunakan perulangan do while. Nah, kita akan menampilkan teks masukkan jumlah transaksi minimal 2, lalu kita akan meminta input nilai dan nilai tersebut akan kita masukkan ke dalam variabel n. Nah, statement yang berada di dalam do ini akan dijalankan minimal sebanyak sekali jika kondisi di dalam while ini tidak terpenuhi. Nah, untuk kondisi di dalam while ini adalah ketika n-nya itu kurang dari 2. Jika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan kembali ke atas lagi, ke bagian do, dan dia akan mengulangi statement di dalam do tadi. Tapi jika dia tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan scene ignore. Ini fungsinya agar kita eh, tidak ada bagian yang terskip nih. Nah, kita kan menggunakan get line nih di sini. Kalau misalnya tadi setelah kita menginputkan N, lalu kita klik Enter, maka nilai dari si Enter ini akan dimasukkan ke dalam nama pembeli. Jadi, otomatis program itu akan membaca Enter ini sebagai inputan untuk nama pembeli. Sedangkan kita kan mau menginputkan nama pembeli itu menginputkan sendiri. Makanya kita gunakan scene ignore. Jadi dia akan menghapus statement terakhir yang kita lakukan tadi, yaitu si enter. Lalu di sini kita masuk ke dalam perulangan. Nah, untuk perulangan ketika nilai I-nya sama dengan 0 sampai dengan I kurang dari 6, dia akan melakukan I++. Lalu di sini kita ingin tampilkan teks terlebih dahulu. Transaksi ke I+1, berarti ini akan ditampilkan 0 plus 1, hasilnya adalah 1. Maka dia akan menampilkan transaksi ke 1, lalu diikuti dengan kita menginputkan nilai dari si nama pembeli. Nah, di sini bentuk get line-nya cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Seperti si in titik get line lalu diikuti dengan variabel, koma, bla bla bla. Atau koma kapasitasnya. Nah, di sini kita menggunakan dia get line dalam kurung si in, koma, tr indeks ke i, titik nama pembeli. Nah, kita menggunakan seperti ini itu adalah karena nama si pembeli ini kita deklarasikan di awal, dia bentuknya adalah string. Nah, ini string nama pembeli. Jadi, kalau seandainya kita menggunakan si in titik get line, maka kita itu harus mengubah tipe data variabel kita tadi jadi char. Terus kita juga harus tentukan untuk ukuran dari si char tersebut. Karena tadi kita udah pakai dia string, maka kita nggak mungkin kita ubah lagi kan. Jadi kita masukin get line, sin, koma, tr indeks ke i, nama pembeli. Atau bisa kalau misalnya kita mau, kita ubah nama pembelinya jadi char, lalu kita tetapkan untuk arraynya. Baru kita bisa gunakan si in titik get line nama pembeli, koma, lalu kita masukkan eh, nilai dari si indeksnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita ingin tampilin teks si out pilih barang 1 sampai 3. Nah, di sini kita masukin si in pilih. Jadi kita akan masukkan nilai, lalu nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel pilih. Selanjutnya ada lagi scene ignore. Nah, karena tadi setelah kita memencet pilih kan kita mengklik enter ya. Jadi kita di sini kita gunakan lagi scene ignore. Baru selanjutnya kita mengecek kondisi. Kita cek kondisi ketika pilih itu besar sama dengan 1 dan pilih kecil sama dengan 3. Karena tadi kita hanya ada 3 pilihan barang. Kalau dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melakukan pengecekan. Dia mengecek apakah pilihan kita yang di transaksi TR indeks ke I nama barang itu sama dengan dia akan mengisi nilai. Jadi TR indeks ke I titik nama barang itu akan diisi dengan eh, nilai dari si BRG
indeks pilih kurang satu nama barang. Oke, jadi misalnya nih, kita tadi menginputkan pilihannya adalah satu. Berarti kalau di nomor satu tadi kan transaksinya adalah yang buku ya. Itu dia berada di dalam BRG indeks ke nol. Jadi di sini kita akan mengisikan nama barangnya ke dalam ini. Jadi BRG satu dikurang satu hasilnya adalah nol. Berarti dia akan menginputkan barang indeks BRG indeks ke nol nama barang ke dalam TR indeks ke I nama barang. Nah, kalau seandainya pilihan kita itu kurang dari satu atau lebih dari tiga, maka dia akan menampilkan tidak ada untuk nama barangnya. Jadi nama barang ini nilainya diisi dengan teks tidak ada. Lanjut untuk hasil transaksi. Nah, di hasil transaksi ini kita menggunakan perulangan lagi. For I sama dengan nol I kurang dari N, I plus plus. Lalu kita buka kurung kurawal. Sini kita masukkan statement yang pertama, kita menggunakan perulangan. Nah, for J sama dengan nol J kurang dari 3 J plus plus. Dia akan melakukan pengecekan kondisi. Nah, sebagaimana yang diberitahu pada soal tadi, itu kita disuruh membandingkan untuk nama barang yang berada di transaksi dengan nama barang yang berada di dalam struct barang. Jadi kita cek di sini. TR indeks ke I nama barang, apakah dia sama dengan BRG indeks ke J nama barang? Kenapa indeksnya indeks ke J? Karena di sini kita mau mengecek dia dari yang awalnya tadi kan 00. Kita mau cek si nama barang di transaksi ini apakah dia ada yang sama dengan barang di indeks satu sampai dengan eh, barang di indeks ke nol sampai dengan indeks ke 2. Makanya nilai J-nya yang terlebih dahulu berubah. Makanya di sini J itu berada di dalam perulangan I. Kayak di dalam kondisi ini kita melakukan eh, statement. Nah, di sini ada statement harga ketemu sama dengan BRG indeks ke J titik harga. Jadi kan tadi barang-barangnya itu udah ada harga ya, barang-barang yang tadi tuh. Jadi itu disimpan di dalam variabel harga. Nah, indeks ke J itu yang sama dengan nama barang indeks ke I tadi, itu dia akan diisi nilainya ke dalam variabel harga ketemu. Jadi misalnya tadi kita beli buku nih, dia cek ada yang sama nggak di dalam barang ini. Kalau ada yang sama, udah ketemu, maka dia langsung mengambil harganya, yaitu adalah 5.000 untuk harga buku, lalu dimasukkan ke dalam variabel harga ketemu. Jika sudah kondisi ini terpenuhi dan dia sudah melakukan statement yang pertama, maka dia akan melakukan break, maka dia akan keluar dari si pernyataan ini. Selanjutnya dia akan melakukan pengecekan lagi. Eh, if harga ketemu sama dengan nol. Nah, kalau misalnya harganya, kan tadi kita masukin ya untuk harga-harganya. Tapi jika nama barang yang kita masukkan itu dia nggak sama dengan nama barang di J, maka harganya otomatis tetap nol. Sama seperti yang kita deklarasikan di awal tadi untuk nilai dari si harga ketemu. Nah, di sini dia melakukan cek kondisi apakah harga ketemu ini masih nol. Kalau iya, maka dia akan menampilkan TRI nama pembeli atau nama pembeli yang ada di dalam transaksi indeks KI membeli barang yang nggak ada di pilihan. Tapi jika seandainya tidak terpenuhi, maka dia akan eh, menampilkan nama pembeli, lalu teks membeli, lalu diikuti dengan nama barang, ditampilkan lagi teks seharga RP, lalu mengisi nilai dari si harga ketemu pada saat itu. Selanjutnya dia melakukan proses total harga plus sama dengan harga ketemu atau total harga itu nilainya adalah total harga ditambah dengan harga ketemu. Nah, untuk total harga tadi itu diisi nilai awalnya adalah nol yang di atas tadi. Selanjutnya lalu kita tampilkan untuk total keseluruhan, lalu diikuti dengan total harga. Total harga ini total yang ada tadi. Jadi total harga pembeli yang ada itu dijumlahkan semua lalu ditampilkan di akhir. Oke, baik, saya lanjutkan. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk running programnya.
Oke, di sini kita masukkan jumlah transaksi minimal 2. Jadi kalau seandainya transaksi yang kita masukkan itu lebih kecil dari 2, dia akan melakukan statement ini lagi. Dia akan meminta kita untuk menginput. Kita klik 1. Nggak bisa, berarti kita klik 2. Soalnya nama pembeli pertama itu adalah gua. Soalnya gua mau membeli buku. Selanjutnya, nama pembeli kedua, misalnya ada Pip, dia ingin membeli pena. Pena ada di nomor 2. Oke, jadi hasil transaksinya, ada ditampilkan nama pembelinya dulu, gua membeli, lalu ditampilkan nama barang, buku seharga 5.000. Lalu Pip membeli pena seharga 3.000. Lalu ditampilkan total keseluruhannya, hasil penjumlahan dari setiap transaksi tadi. Gua membeli yang 5.000, terus Pip membeli 3.000, 5.000 ditambah 3.000, hasilnya adalah 8.000. Maka 8.000 disimpan dia ke dalam variabel harga total, lalu total harga, lalu ditampilkan ke layar dengan teks total keseluruhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam logika program. Jadi program ini dimulai dengan mendeklarasikan dua buah struk, yaitu struk barang untuk menyimpan nama barang dan harga, serta struk transaksi untuk menyimpan nama pembeli dan barang yang dibeli. Selanjutnya, data barang diinisialisasi ke dalam array dan ditampilkan ke layar sebagai daftar pilihan. Lalu, program minta pengguna untuk memasukkan jumlah transaksi minimal sebanyak 2. Lalu, program menggunakan perulangan untuk menginput data transaksi berupa nama pembeli dan pilihan barang dalam bentuk angka yang nantinya akan dikonversi menjadi nama barang. Setelah itu, program mencocokkan atribut nama barang pada transaksi dengan data barang untuk memperoleh harga yang sesuai. Lalu akan dihitung total harganya dan ditampilkan seluruh hasil transaksi beserta total keseluruhan ke layar monitor. Untuk flowchart-nya, kita mulai dari start dengan bentuk elips, lalu tadi kita ada menginisialisasi nilai. Itu untuk total harga, itu nilainya adalah 0, lalu harga ketemu, nilainya adalah 0. Selanjutnya, tadi kita menginisialisasi juga langsung untuk yang berada di dalam strak barang. Untuk BRG indeks ke-0, itu isinya adalah buku 5.000. BRG indeks 1 itu pena 3.000. Terus BRG indeks kedua, penghapus 2.000. Ini bentuknya juga persegi panjang, karena ini merupakan proses. Lalu, kita menggunakan perulangan for. Di sini untuk I sama dengan 0, dan kondisinya itu sampai dengan 3-1, atau 2. Nah, jika dia memenuhi kondisi ini untuk nilai I-nya, maka dia akan lanjut meminta input untuk eh, maka dia akan lanjut untuk menginputkan nama barang dan juga maaf, ini menampilkan melakukan output nama barang dan juga diikuti dengan harganya. Lalu melakukan I++ dan kembali lagi ke atas. Jadi yang berada dalam proses ini akan ditampilkan terlebih dahulu ke layar. Jika kondisi ini sudah tidak memenuhi lagi nilai I-nya, maka dia akan false dan meminta inputan untuk N. Lalu, setelah kita menginputkan nilai dari N, kita masuk ke dalam perulangan while. Dia cek kondisi apakah N ini kecil dari 2. Jika seandainya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan kembali lagi ke atas, meminta input lagi. Namun jika salah, maka dia akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini kita melakukan perulangan for untuk I sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Jika memenuhi kondisi ini, maka dia meminta input untuk nama pembeli dan juga pilihan kita, apa yang ingin dibeli. Untuk input itu bentuknya adalah jajar genjang. Lalu untuk perulangan for itu bentuknya adalah heksagon atau segi 6. Sedangkan untuk perulangan while itu menggunakan bentuk belah ketupat sama seperti cek kondisi. Lalu di sini kita cek kondisi menggunakan if. Nah, kita cek apakah pilih itu besar sama dengan 1 dan pilih kecil sama dengan 3. Jika dia salah, maka dia akan melakukan eh, pemasukan nilai. Jadi TR indeks ke I nama barang itu diisi dengan tidak ada. Tapi jika dia benar, maka dia akan melakukan proses TR indeks ke I nama barang itu diisi dengan BRG indeks pilih min 1 titik nama barang. Lalu ini kita arahkan kedua-duanya ke dalam kolom I++. Nah, lalu dia akan kembali lagi ke perulangan di atas tadi. Jika seandainya kondisi nilai I-nya masih memenuhi, maka dia akan mengulangi proses yang sama.
Tapi jika sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan ini dan lanjut masuk ke dalam perulangan selanjutnya. Di perulangan ini, kita menggunakan method for atau perulangan bersarang. Jadi, I sama dengan 0 sampai dengan N-1, dia akan melakukan perulangan lagi. Perulangan yang kedua itu ada perulangan J sama dengan 0 sampai dengan 3-1. Jika dia benar, maka dia akan melakukan cek kondisi. TR indeks ke I, nama barang, sama dengan barang indeks ke J, nama barang. Nah, dia cek kondisi apakah sama yang ditransaksi dengan yang di barang ini untuk nama barang yang kita beli. Jika benar, dia akan melakukan harga ketemu sama dengan barang indeks ke J, harga. Lalu dia melakukan break, keluar dari si perulangan. Tapi jika seandainya dia salah atau tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia melakukan J++, dia kembali lagi ke atas dan mengulangi lagi statement ini. Nah, jika seandainya nilainya sudah tidak terpenuhi dari nilai si C ini, maka dia akan keluar dari perulangan. Nah, di luar perulangan tadi, dia lanjut mengecek kondisi, apakah nilai dari si harga ketemu itu masih nol. Jika benar, dia melakukan si out nama pembeli, terus melakukan I++. Kalau misalnya dia salah, maka dia akan see out nama pembeli, nama barang, dan juga harga ketemu. Lalu melakukan I++. Nah, dari I++ ini dia kembali lagi ke dalam blok perulangan untuk yang I. Nah, kalau misalnya I masih memenuhi, maka dia akan lanjut lagi mengecek ke bawah dan melakukan perulangan yang seperti tadi setelah dijelaskan. Nah, ketika nilai I-nya sudah tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke dalam blok N, maka programnya berakhir. Untuk penjelasan program, karena tadi telah dijelaskan pada saat di program C++-nya, maka saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi dan dapat dibaca di layar. Selanjutnya kita masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, di sini ada tipe barang, dia merupakan record, isinya itu ada variabel nama barang, tipenya adalah string, lalu ada variabel harga dengan tipe datanya integer. Lalu kita deklarasikan variabel dari si struct barang ini, itu namanya adalah BRG dengan indeksnya adalah 3. Lalu transaksi juga kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke dalam program utamanya atau di in main. Nah, di sini ada variabel NIJ total harga, pilih harga ketemu. Itu tipe datanya adalah integer. Ini sama aja seperti yang ada di program tadi. Yang membedakan adalah untuk tanda sama dengan atau untuk pengisian nilai di pseudocode itu diganti dengan tanda panah ke arah kiri. Sedangkan di program itu dengan bentuk sama dengan. Lalu di dalam pseudocode itu kita tampilkan terlebih dahulu nama variabelnya, baru diikuti dengan tipe datanya. Sedangkan pada saat di program, kita tampilkan terlebih dahulu tipe datanya, baru diikuti dengan nama variabelnya. Lalu kita mulai program. Sini kita tadi mendeklarasikan nilai dari si total harga itu adalah 0. Nah, di sini kita jabarkan. Kalau tadi kita cuma isi pakai bentuk huruf perawal, buku, koma 5.000, di sini kita jabarkan. BRG indeks ke 0 untuk nama barang diisi dengan buku, BRG indeks ke 0 untuk harga diisi dengan 5.000. Gitu sampai BRG indeks ke 2. Selanjutnya kita melakukan perulangan. Nah, untuk perulangan itu dia melakukan perulangan for. Di sini kita tulis I diisi dengan 0, to 2, atau to 3 kurang 1. 3 kurang 1. Do, baru kita tampilkan tadi kan, kita mau see out. Nah, see out itu di dalam pseudocode kita ganti dia dengan write. Di write I+1, berarti indeks ke I nama barang, berarti indeks ke I titik harga. Lalu tadi kita menggunakan perulangan dual. Dulu kita lakukan meminta inputan. Nah, kalau pada saat di program kita gunakan in, di pseudocode kita gunakannya adalah read. Ini sama aja seperti yang sebelumnya. Mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena kurang lebih sama.
Oh ya, terus di sini kalau di Sudocode kita gunakan teks langsung begin end. Sedangkan pada saat di program kita gunakan dia dalam bentuk kurung kerawal. Jadi kurung kerawal buka dalam program itu di dalam Sudocode jadi begin, lalu kurung kerawal tutup di dalam program itu menjadi end pada saat di Sudocode. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya mengenai soal nomor 2 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.